Yo, para Wibu No Lab, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini gue mau ngelanjutin rangkuman web novel Tsukigami Chibiku Isekai Dochu mulai dari chapter 142 sampai dengan chapter 145. Dan buat lu pada nih ya cuke yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke sawire gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 142 dibuka dengan Makoto yang baru sampai di tokonya yang udah jadi puing-puing, dan untung aja Makoto udah antisipasi dan mindahin barang dagangan tokonya ke Asora. Yang sebenarnya sih Makoto bisa aja ya bikin tokonya tuh tetap utuh atau tetap bertahan, tapi ya Makoto pasti dicurigai sama toko-toko sekitarnya karena ya toko di sekitarnya tuh udah pada hancur. Dan kalau Makoto pengen ngebangun ulang ya juga nggak bakal lebih dari 5 hari, yang kemungkinannya cuma 3 hari doang Makoto bisa bikin ulang lagi tokonya. Dan dari puing-puing bekas tokonya, Makoto bisa tahu ada sesuatu yang bersuhu tinggi yang mengenai tokonya. Entah itu bola api atau apalah, yang jelas sesuatu yang bersuhu tinggi yang menyebabkan tokonya hancur. Dan tiba-tiba tuh Makoto dengar suara teriakan yang berasal dari belakang tokonya yang merupakan tempat bordil atau ya bisa dibilang tempat para lonet lah. Makoto langsung pergi ke sana dan dia ketemu sama beberapa cewek yang kerja di tempat bordil itu. Dan secara tiba-tiba humanoid dengan bentuk gurita muncul di depannya. Makoto berinisiatif pengen mengurus gurita itu dan menyuruh seorang cewek yang bernama Esther buat memandu yang lainnya ke tempat evakuasi. Tapi Esther menolak tawaran Makoto dan dia bilang kalau dia bakal menahan gurita itu dan meminta Makoto aja yang memandu orang-orang ke tempat evakuasi. Esther juga bilang kalau dia itu mantan petualang, jadi ya mengurus masalah beginian kasih aja ke dia. Dan setelah itu Makoto langsung ngejelasin kalau dirinya adalah seorang guru di Akademi Rosegard. Jadi masalah begini mak, urusan kecil buat Makoto. Dan Esther yang percaya sama omongannya Makoto nanya lagi, apa nggak apa-apa Makoto ngurus gurita itu sendirian? Dan dengan percaya diri Makoto ngejawab nggak masalah. Setelah itu Makoto nyuruh Esther buat membimbing semua orang termasuk yang ada di gedung lain buat pergi ke tempat evakuasi. Esther setuju sama saran Makoto dan dia langsung bergerak buat mengevakuasi orang-orang di sekitarnya. Setelah Esther pergi, Makoto langsung membuat beberapa anak panah yang punya ukuran peluru pendek yang Makoto buat dari bola cahaya. Dan panah yang dibuat sama Makoto satu demi satu langsung menembus kepala si gurita yang ngebuat kepala gurita itu semakin lama semakin gede. Dan ngelihat kalau si gurita itu bakal meledak, Makoto langsung ngebuat penghalang berelemen tanah. Dan gak lama setelah itu Makoto bisa dengar suara buar dari luar penghalangnya yang berasal dari si gurita. Dan setelah itu Makoto langsung pergi ke tempat orang-orang yang tadi dikumpulin sama Esther. Makoto yang udah ketemu lagi sama Esther ngasih tahu ke Esther kalau Esther dan yang lainnya bisa mengungsi ke daerah kumuh. Esther yang ragu langsung nanya ke Makoto apa itu nggak masalah. Makoto jawab nggak masalah. Dia udah dapat izin dan kenalannya juga ada di sana. Jadi ya mereka bisa mengungsi ke tempat kumuh yang dimaksud sama Makoto. Dan Esther yang percaya sama Makoto karena Makoto adalah pemilik perusahaan Kuzunoha yang dikenal sebagai orang yang memandang semua manusia itu setara. Dia meyakinkan orang-orang yang ada di sana nggak masalah mengungsi ke daerah kumuh yang dibilang sama Makoto. Makoto juga ngasih tahu kalau pihak akademi udah mulai bergerak, jadi mereka bakal aman di tempat evakuasi. Dan setelah itu Esther dan yang lainnya langsung pergi ke tempat evakuasi yang dikasih tahu Makoto. Setelah itu scene berganti ke tempat Mio yang menyuruh Shiki nganterin semua orang yang masih ada di Colosseum buat pergi ke tempat evakuasi termasuk murid-muridnya Makoto. Abis nyuruh Shiki, Mio ngedeketin gumpalan daging humanoid Illumingan yang Mio lihat tuh gumpalan daging itu lagi meregenerasi. Gumpalan daging itu mulai membentuk bagian-bagian wajah manusia yang bisa dibilang kalau ada yang ngelihat kejadian ini pasti bakal ngerasa jijik banget. Dan gumpalan daging itu yang udah membentuk wajah Illumingan bilang kalau dia bisa kembali hidup lagi, dia nggak bakal ganggu Luria. Dia juga pengen ngebantu pahlawan Ibiki dan berjanji nggak bakal mengusik Makoto lagi. Tapi Mio nggak peduli dan tetap ngebunuh Illumingan sebagai hukuman Illumingan karena berani-beraninya mengusik Makoto. Dan cara Mio ngebunuh humanoid Illumingan bisa dibilang tuh bener-bener sadis. Kayak ngebelah kepalanya jadi dua, ngelubangin perutnya dan yang sebagainya lah. Chapter 143 dibuka dengan Makoto yang ngebuat laporan penyerangan di kota Rosegard yang udah berlangsung selama 3 hari. Di hari pertama, pada siang hari, Makoto dan karyawan Kuzunoha ngebantu warga buat evakuasi. Dan juga Makoto nyuruh pengikutnya buat menyita aksesoris para murid Akademi Rosegard
yang sama kayak punya Illuminati atau kayak kalungnya Illuminati. Karena alasan Illuminati dan beberapa dari mereka berubah jadi humanoid karena aksesoris itu, dan emosi mereka jadi nggak stabil juga karena aksesoris itu. Di malam harinya, Makoto dan semua karyawan Kuzunoha berkumpul dan saling bertukar informasi. Tomoe juga bilang kalau Ruth itu bakal ngebantu soal pengedaran barang Kuzunoha ke warga kota. Di hari kedua, kondisi semakin kacau karena beberapa alasan. Yang pertama, karena jaringan komunikasi terputus, dan hal ini menyebabkan gerakan akademi itu jadi tumpul. Dan untungnya ada Shiki yang nunjukin alat yang telah mengganggu jaringan komunikasi. Dan alat itu tersebar di sekitar kota dan cuma bisa dideteksi waktu alat itu lagi diaktifkan. Tapi ya alat itu nggak berguna sama transmisi pikiran yang dipakai Makoto sama karyawan Kuzunoha yang bisa dibilang tuh levelnya beda jauh lah. Permasalahan kedua adalah peningkatan monster atau peningkatan humanoid atau peningkatan varian yang bahkan sampai ke tempat pengungsian. Dan karena hal itu, di hari kedua, orang-orang yang memiliki pengalaman dalam pertempuran dikumpulin sebagai pasukan buat melawan monster atau humanoid atau varian yang menyerang kota. Dan Makoto menerima laporan kalau mereka dikumpulin atas perintah Rembrandt dan Lisa. Dan pada malam hari di hari kedua, beberapa tempat evakuasi dihancurin sama varian atau humanoid yang muncul di tempat evakuasi yang gak di bawah pengawasan perusahaan Kuzunoha. Sedangkan pihak akademi, mereka sekarang bisa ngalahin beberapa varian atau humanoid atas perintah kepala sekolah. Dan bantuan dari kerajaan lain kabarnya itu bakal datang besok. Dan Tomoe juga diminta tolong buat menggunakan teleportasi untuk ngebantu tentara kerajaan lain. Tapi Tomoe dan Ruth jelasin kalau itu nggak mungkin karena ya itu bisa menyebabkan katananya Tomoe itu jadi hancur menurut pengakuan Tomoe dan Ruth, yang padahal itu mah cuma akal-akalan dua naga betina itu doang yang mereka padahal cuma nggak mau kalau sampai sihir teleportasi Tomoe itu kesebar di publik. Dan setelah itu Makoto menyelesaikan catatan hariannya karena yang dari tadi gue bacain itu adalah catatan yang ditulis sama Makoto. Dan setelah Makoto selesai menulis, Makoto pergi meninggalkan ruangannya. Dan di luar ruangan, Makoto ketemu sama demi-human yang berasal dari ras kucing yang bernama Borg. Dan Borg adalah orang yang bertanggung jawab di tempat kumuh yang jadi tempat evakuasi. Makoto bilang ke Borg kalau dia berharap pandangan manusia ke ras demi-human tuh bisa berubah atas kejadian ini. Dan Borg bilang itu mustahil, dan setelah itu Makoto pamit ke Borg karena ya dia pengen pergi ke akademi bersama dengan Aqua dan Eris. Dan pas Makoto baru sampai di akademi, Makoto tuh diomelin sama kepala sekolah karena ya Makoto nggak ada di akademi selama 2 hari. Tapi Lily sama Cyrus langsung ngomelin balik si kepala sekolah dan bilang daripada ngomel nggak jelas, mending kerjasama buat menyelesaikan masalah yang ada. Dan setelah itu kepala sekolah meminta Makoto buat mengurus kota Rosgard bagian timur laut yang disetujui sama Makoto. Setelah kepala sekolah pergi, Makoto berterima kasih sama Lily dan Cyrus yang udah ngebantu dia. Habis itu Lily bilang kalau dia pengen ngobrol sama Makoto kalau situasi itu udah jadi tenang, yang disetujui sama Makoto. Dan Makoto juga bilang kalau dia bakal ngebawa Tomoe bersamanya untuk berbincang dengan si Lily. Setelah itu scene berganti ke Makoto dan para servannya yang berada di asrama siswa akademi. Makoto bisa ngeliat para siswa tuh kelihatan stres banget dan capek banget karena ya mereka nggak pernah mengalami situasi kayak gini. Apalagi mereka dapat fakta dari Makoto dan Tomoe kalau sebagian besar humanoid atau para varian itu berasal dari siswa Akademi Rosgard. Setelah itu, Makoto ketemu sama murid-muridnya dan menanyakan keadaan mereka. Makoto juga ngasih tahu situasi di kota dan ngasih tahu ke Sif dan Yuno keadaan orang tua mereka yang masih aman. Dan Makoto juga bilang kalau dia bakal nyari info soal anak dan istrinya Daina. Jadi ya, Daina tuh selama ini dia punya seorang istri dan juga punya seorang anak. Buat yang nggak tahu nih, gue kasih catatan aja. Jin yang dengar omongan Makoto bilang kalau dia pengen ngebantu Makoto. Tapi ditolak sama Makoto dengan alasan Jin harus menjaga asrama jika humanoid atau varian menyerang asrama siswa. Setelah itu, Makoto ketemu sama Shiki yang ngasih laporan kalau Eva sama Luria itu aman sentosa. Dan abis menerima laporan dari Shiki, Makoto langsung nyuruh Shiki buat menyelidiki keluarganya Daina, kayak istrinya dan anaknya di mana tentang keberadaan mereka. Chapter 144 dibuka dengan 3 servan Makoto yang ngebantai 15 varian atau humanoid selama perjalanan menuju guild pedagang. Dan pas sampai di guild pedagang, Makoto dan ketiga servannya disambut sama 2 lizardmen. Setelah itu Makoto dan para servannya masuk ke guild pedagang dan mereka disambut sama Rembrandt dan Zara yang nanya kenapa Makoto bisa ada di sini. Makoto bilang kalau dia diminta tolong sama kepala sekolah buat ngurus kota Rosgard di bagian timur. Setelah itu Rembrandt nanya keadaan Sif dan Yuno yang dijawab sama Makoto kalau mereka tuh aman di tempat evakuasi.
Setelah itu Zara nanya dengan nada yang agak ngegas, kok Lizardman yang Makoto tugasin buat ngejaga Rembrandt gak ikut ngelawan varian atau humanoid aja, padahal tuh mereka kuat. Makoto jawab kalau dia lagi ngejaga beberapa area evakuasi dan karyawan Kuzunoha ngebantu warga kota buat pergi ke tempat evakuasi. Abis itu Zara bilang kalau guild pedagang tuh kekurangan kekuatan militer dan Makoto dengan santainya ngomong kalau selama perjalanan ke guild pedagang mereka telah membantai 15 varian selama perjalanan. Dan Rembrandt sama Zara langsung shock dengar omongannya Makoto. Setelah itu Makoto nyuruh Tomoe buat tinggal di guild pedagang ngebantu ngasih info munculnya varian atau humanoid ke guild pedagang. Dan hitung-hitung juga Tomoe bisa ngasih info kalau varian atau humanoid muncul di guild pedagang. Jadi ya Makoto tuh bisa langsung tahu kalau ada varian atau humanoid yang muncul di guild pedagang. Dan sebelum Makoto pergi, Zara minta tolong ke Makoto kalau Makoto ketemu sama pasukan yang dikirim guild pedagang, tolong sampein pesan kalau mereka disuruh kembali sama Zara dan Rembrandt. Dan Makoto menyanggupi permintaan dari Zara. Setelah Makoto pergi dari guild pedagang, dia bilang ke Mio dan Shiki kalau dia akan mengadakan tantangan buat mereka berdua. Siapa yang paling banyak membunuh varian atau humanoid, Makoto bakal mengabulkan keinginan mereka. Dan kalau hasilnya seri, Makoto bakal mengabulkan keinginan keduanya. Dan omongan Makoto langsung bikin Mio sama Shiki tuh semangat 45. Dan setelah itu scene berganti ke Rembrandt yang lagi ketawa ngelihat Zara yang keringet dingin karena ya menerima fakta kalau Makoto dan para servannya bisa ngebunuh 15 varian atau humanoid dengan gampangnya. Yang padahal pasukan yang Zara dan Rembrandt bentuk aja susahnya setengah mati buat ngelawan satu humanoid doang. Setelah itu Zara nanya, siapa sebenarnya Makoto? Rembrandt jelasin kalau Makoto itu cuma pedagang obat yang mendaftar sebagai pedagang di guild pedagang cabang kota Shige. Rembrandt juga ngasih tahu kalau level Mio dan Tomoe itu ada di angka sekitaran 1500 dan Shiki kemungkinan besar memiliki level tinggi yang tidak diketahui dan Makoto memiliki kekuatan yang setara dengan mereka. Abis itu Rembrandt bilang ke Zara jangan kasih tahu hal ini ke siapapun kalau Zara masih sayang nyawa. Dan dengar omongannya Rembrandt, Zara tuh langsung kena mental karena ya dia ngira kalau Kuzunoha tuh cuma perusahaan kecil yang ya gampang lah buat ditindas, ya itulah yang dari pikirannya Zara. Dan abis itu Rembrandt bilang jika dari awal mereka ingin melakukan negosiasi dengan kekerasan, gak ada satupun perusahaan yang bisa menolak mereka. Tapi sayangnya Makoto gak bakal ngelakuin itu karena tujuan Makoto tuh cuma pengen ngebantu orang yang sakit dan orang yang terkena kutukan. Makanya dia ngejual obat dengan harga murah. Abis itu Zara bilang gak mungkin bisnis bisa ditekan sama kekuatan dan jika suatu perusahaan membawa tirani, Dewi tuh pasti bakal melakukan penghakiman. Dan Rembrandt langsung jawab mungkin penghakiman Dewi itu nggak bakal berdampak besar ke mereka. Dan Zara yang dengar omongan Rembrandt paham sama apa yang dibilang Rembrandt. Tapi dia nggak setuju sama beberapa omongan Rembrandt karena ya Zara dan Rembrandt itu tumbuh dewasa di medan perang. Jadi ya dia udah merasakan lah pahitnya kehidupan, asinnya kehidupan, manisnya kehidupan. Jadi ya beberapa omongannya Rembrandt tuh ada yang nggak masuk akal menurut dia. Dan setelah itu Rembrandt ngajak Zara ke kota Shige buat ngeliat perubahan apa yang dibawa sama perusahaan Kuzunoha di kota Shige. Chapter 145 dibuka dengan Makoto yang bakal pergi ke daerah barat laut buat ngejual produknya. Karena di bagian barat kota Rosgard itu penduduknya punya penghasilan yang rendah. Jadi dia disuruh sama kepala sekolah Akademi Rosgard buat ngejual produknya ke bagian barat kota Rosgard. Makoto dan Shiki tahu kalau kepala sekolah cuma memanfaatkan mereka berdua karena ya mereka itu guru di Akademi Rosgard dan sangat mustahil Makoto menolak permintaan kepala sekolah selama dia masih jadi bagian Akademi Rosgard. Dan untungnya Makoto ada ide gitu, selama mengunjungi beberapa tempat dia pasti bilang kalau dia berasal dari perusahaan Kuzunoha dan guru di Akademi Rosgard. Dan tujuan Makoto bilang kayak gitu biar perusahaan Kuzunoha atau dirinya itu dapat image yang baik di mata masyarakat. Karena itu bisa jadi pelindung dia kalau dia terlibat masalah sama para bangsawan. Setelah itu Tomoe datang ke tempat Makoto. Tomoe ngasih tahu kalau aksesoris yang dianggap sebagai kunci dari penyerangan kota Rosgard udah berhasil dikumpulin. Dan Tomoe juga ngasih tahu ke Makoto kalau dia ngasih air, makanan, buah-buahan khas Asora, dan selimut ke Zara. Dengan imbalan kalau Zara tuh harus nyebutin perusahaan Kuzunoha di artikel yang bakal diterbitin guild pedagang. Makoto yang dengar omongan Tomoe itu agak shock karena ya Zara bisa setuju sama tawarannya Tomoe dan Tomoe jelasin ya. Walaupun Zara itu seorang pedagang dan perwakilan guild pedagang, tapi Zara juga seorang manusia yang gak mungkin menolak tawarannya Tomoe.
karena dia mendapatkan kebutuhan pokok, ditambah dia tuh punya anak buah yang harus dia urus. Jadi ya tawarannya Tomoe itu sangat menggiurkan buat dia. Tomoe juga bilang kalau dia ngebawa semua persediaan itu make sihir teleportasinya, yang mana itu ngebuat Makoto shock banget. Tapi Tomoe langsung bilang kalau itu nggak masalah, karena Tomoe udah ngomong ke Zara kalau Zara masih sayang nyawa. Zara harus merahasiakan sihir teleportasi Tomoe. Dan sebuah kata-kata mutiara tuh diucapkan sama Tomoe yang bilang menyembunyikan rahasia jauh lebih sulit daripada meminta orang lain untuk merahasiakan sesuatu. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu membuat orang itu percaya kalau dia nggak bisa membiarkan orang lain tahu rahasia itu. Setelah itu Tomoe yang ngeliat Mio kegirangan nanya ke Makoto, kenapa Mio bisa kegirangan begitu? Makoto jawab kalau dia mengadakan kompetisi perburuan varian antara Shiki dan Mio. Dan yang menang, satu permintaannya bakal dikabulin sama Makoto, yang dimenangkan sama Mio. Tomoe yang denger itu langsung protes ke Makoto, karena ya Tomoe nggak terima dia nggak diikut sertakan dalam kompetisi itu. Tapi Makoto bodo amat sama protesan Tomoe dan dia langsung lanjutin perjalanan aja ke bagian barat kota Rosgard. Setelah itu scene berganti ke Mondo dan Lime yang berada di barat laut kota Rosgard. Mereka lagi ngelawan beberapa varian atau humanoid dengan combo yang mereka ciptain sendiri. Kombonya itu Lime bakal nerbangin varian ke arah Mondo, terus Mondo bakal ngerubah varian itu jadi pohon dengan tonjokannya. Dan totalnya ada 8 varian yang udah jadi pohon karena tonjokannya si Mondo. Setelah itu Lime ngasih tahu kalau Makoto bakal datang ke bagian barat kota Rosgard. Mondo yang denger itu langsung bilang, pasti Aqua sama Eris nyebabin masalah buat Makoto. Dan Lime yang dengar itu langsung bilang kalau Mondo nggak usah mikirin hal itu, karena kalau Makoto itu nggak suka sama ogre hutan, pasti Makoto nggak bakal ngasih para ogre hutan buat migrasi ke Asora. Yang mana omongan dari Lime tuh bikin Mondo lega, karena ya Makoto masih berharap lah sama para ogre hutan. Dan ngomong-ngomong soal mereka ada di bagian barat kota Rosgard, itu udah 3 hari mereka mengurus bagian barat laut kota Rosgard. Hari pertama mereka mengevakuasi para pedagang ke tempat aman. Hari kedua, mereka melawan varian yang muncul di titik evakuasi serta mengumpulkan aksesoris atau kalung yang disuruh sama Makoto. Dan pada hari ketiga, mereka menerima transmisi pikiran buat jadi lebih ofensif, tapi tidak mencolok. Dan mereka juga disuruh buat ngejaga tempat evakuasi biar tetap stabil. Dan bisa dibilang selama 3 hari ini tuh mereka nggak ada masalah buat ngejaga bagian barat laut kota Rosgard. Dan setelah itu Lime sama Mondo ngobrol-ngobrol singkat dan obrolan mereka diakhiri dengan tujuan kalau mereka pengen berguna buat Makoto. Dan habis itu mereka langsung memburu varian lagi yang masih tersisa di sekitaran barat laut kota Rosgard. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk rangkuman kali ini. Kalau ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu lupa ada, lu bisa langsung tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gua nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.